Saya sekarang ini, saat ini, detik ini, seperti kedatangan tamu yang beraura negatif. Bentuknya seperti siluman ular. Waduh. Tapi kepalanya wanita. Siluman ular? Kepalanya separuh badannya tuh wanita, tapi badannya tuh ular gitu. Tapi arahnya kok kayak ke Mas Robi gitu. Jadi kayaknya ada yang pernah mau coba nyerang Mas Robi gitu, ada yang kayaknya saya melihat tuh ada seorang wanita gitu yang senang, pernah suka gitu yang saya lihat, tapi kayaknya dia main begituan. Ini mencoba seperti menutup aura Mas Robi supaya Mas Robi itu dikunci lah, tidak bisa menyenangi siapapun gitu. Mungkin kalau stadium 1 masih tingkat ringan ya, masih tingkat ringan, mungkin masih sekedar didatangi mimpi buruk, berat di pundak, berat di pundak, jantung berdebar, itu tingkat 1. Oke. Tingkat 1 itu seperti itu. Stadium 2-nya gimana? Stadium 2 itu bisa sampai ke melumpuhkan. Aduh. Melumpuhkan itu kaki langsung bengkak, seketika mungkin jadi nggak bisa berangkat kerja, seketika tangan bisa bengkak, seketika muka besar bisa itu kayak kena penyakit alergi, bentol-bentol. Kulit ya. Muka jadi jelek, ketika kering kulit bisa kering, itu udah masuk tingkat stadium 2. Kalau yang perut membesar sendiri itu stadium berapa? Masuk yang perut membesar, itu biasa kalau perut membesar itu kan ingin dibuat busung, jadi dibuat jadi makan nggak selera, jadi perasaan duduk kemana-mana nggak enak gitu. Jadi suka begitu. Yang terburuk stadium 4-nya, atau tadi tiga dulu sekarang. Tiga gimana? Kalau yang stadium 3 itu mematikan. Jadi bisa lagi duduk begini nih, tiba-tiba kepalanya kayak ada yang hantem pakai kayu besar. Astagfirullahaladzim. Kayu broti begitu tuh, dia langsung bisa menggeletaknya meja begini, bisa berlumuran darah langsung. Itu tingkat stadium 3. Jadi kayak ada nyekek nanti di sini, napasnya langsung langsung habis mas. Berarti Mbak Ratna waktu itu masuk ke stadium 1. Alhamdulillah. Belum terlambat ya Mbak. Masih ada alhamdulillahnya. Mohon maaf Mbak Ratna. Mamanya Mbak Ratna mohon maaf. Kok masih alhamdulillah. Kalau stadium 4 yang paling parahnya langsung lewat. Bagaimana? Apa sampai 7 turunan kena ilmu santet itu bisa nggak Ya, sih? sebenarnya kalau stadium 4 itu bisa jadi itu paket spiring, namanya satu keluarga. Satu keluarga bisa muntah darah, bisa. Jadi bukan hanya satu orang yang diserang. Satu orang. Dari lemes sampai jatuh sampai seketika bisa meninggal dunia. Ya Allah. Oke. Nah, kalau Mbak Ratna sendiri selama 2 tahun bersama dengan Panglima, stadium berapa yang pernah Mbak Ratna hadapi langsung? Maksudnya pasien ya? Pasien ya? Sebutnya pasien Mbak Ratna? Pasien ya, pasien. Ya, kalau yang datang ke klinik sudah berbagai kasus ya. Ada yang pernah, tadi yang bilang perutnya membesar, itu ternyata itu hamil anak siluman. Itu juga saya lihat di depan mata sendiri. Pertama datang tuh kayak nenek-nenek gitu. Jalannya aja gini. Nggak bisa masih dibimbing gitu. Terus pas di terapi, ini ada juga videonya di mata langit. Pas di terapi itu dia suara dia tuh kayak bukan suara aslinya gitu. Tiba-tiba perutnya yang tadinya datang nggak terlalu besar, tiba-tiba membesar, terus sama Panglima diginiin, kayak seolah tuh mau dioperasi gitu. Nggak menyentuh, Panglima tuh cuma gini doang, tapi si pasien itu bisa teriak-teriak, aku takjub sendiri gitu, bisa begitu ya gitu. Ternyata kejadian kayak gini tuh yang tadinya saya pikir di luar logika, aku bisa ngelihat di depan mata gitu. Begitu ditarik, terus tiba-tiba kempes, kok bisa begitu ya? Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Dan seketika setelah diterapi, habis diterapi pakai lada, terus kemudian mandi air doa, langsung seger. Pulang tuh jalannya udah gagah gitu dan wajahnya langsung seger. Wah, kok bisa seketika gitu ya? Itu yang saya lihat, bagi saya itu menakjubkan gitu. Terus ada lagi kasus batu ginjal. Jadi pasien ini memang sudah melalui terapi secara medis, sudah dioperasi. Di dalam ginjal itu ada batu sebesar 1/2 kilo. Kebayang nggak? Astagfirullahaladzim. Kalau batu ginjal itu harusnya kan kecil ya, seperti kacang hijau atau kacang kedelai. Ini 1/2 kilo. Dan sudah dia tunjukin nih, sudah dioperasi, di black. Hasil batunya pun dibawa kemari. Ini keluar dari perut Bapak. Kok kayaknya susah diterima akal gitu. Nah, Panglima pantau, ini bukan sakit medis, ini murni non medis. Jadi ntar mau dioperasi lagi, ya nggak bakal ada solusi gitu. Karena si Bapak ini merasa udah dioperasi kok masih sakit. Malah tambah lagi, jantung sering berdebar-debar. Divonislah dokter sakit jantung, padahal tadinya nggak pernah seumur-umur sakit jantung. Nah, pas di terapi, pasiennya kesurupan. Dia ngaku kalau dia disuruh oleh seseorang, disuruh ngacak-ngacak dalam perutnya. Sosoknya apa? Sosoknya saya siluman
ikan, tapi kepala saya naga gitu. Jadi ya pertama ini ya terbengong-bengong gitu pas bantuin Pak Lima ngobatin. Oh ada ya kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu mediator. Yang jadi mediator adalah si pasien itu sendiri. Pasiennya. Yang dia kerasukan sosok yang memang bersemayam di badannya yang terusik sama Panglima terus naik gitu loh. Malah ada yang ngancem Panglima katanya gini, saya bisa membunuh orang tanpa menyentuh katanya gitu kan. Wah hebat ya dukunnya. Sudah berapa orang? Sudah banyak, bahkan kamu pun saya bisa matikan saat ini juga. Panglima ditunjuk-tunjuk gitu. Aduh, gila juga nih kayaknya pamornya cukup, ilmu yang dikirim itu cukup tinggi pamornya. Tinggi. Ya coba aja, Panglima belum apa-apa, cuma gini doang. Dia kayak mau ngeluarin jurus gitu, tahu-tahu dia muntah-muntah sendiri. Padahal Panglima belum ngapa-ngapain nih. Hah, kok bisa begitu ya gitu. Jadi aku makin termotivasi untuk saya memang harus belajar lebih banyak lagi, melakukan banyak zikir gitu. Karena maaf ya, berbicara sambungan dari penyakit. Saya sekarang ini, saat ini, detik ini, seperti kedatangan tamu yang beraura negatif. Bentuknya seperti siluman ular. Waduh. Tapi kepalanya wanita. Siluman ular? Kepalanya separuh badannya tuh wanita, tapi badannya tuh ular gitu. Tapi arahnya kok kayak ke Mas Robi gitu. Jadi kayaknya ada yang pernah mau coba nyerang Mas Robi gitu. Ada yang, kayaknya saya melihat tuh ada seorang wanita gitu yang pernah suka gitu yang saya lihat. Tapi kayaknya dia main begituan. Ini mencoba seperti menutup aura Mas Robi supaya Mas Robi itu dikunci lah, tidak bisa menyenangi siapapun gitu. Wanita lain gitu ya. Jadi itu barusan aja tadi datang ini. Saya mencium aromanya dan mengarah lebih ke kepala dan perut. Bang, Mas sering ada gangguan enggak kepala dan perut? Pernah. Kok jadi merah mukanya Robi nih? Perawatan Mbak merah. Oh iya. Warna ularnya apa Bang Lima? Ularnya ada kemerah-merahannya sih, hitam, ada kemerahan gitu. Tapi dia sosoknya itu badannya ular, kepalanya itu wanita, manusia, rambut panjang. Benar-benar kayak nyiglo orang begitu. Waduh. Tapi arah-arahnya itu arah dari, saya mencium hawa-hawanya hawa dari lautan. Oh itu sosoknya. Jadi dia minta sama dukun yang berada di daerah pesisir lautan untuk membuat Mas Robi itu suka terhadap dia dan abis itu tidak bisa menyukai siapapun dan dia berharap Mas Robi itu fokusnya ke dia aja. Orangnya ciri-cirinya nggak begitu tinggi sih ya, masuk kategori yang itu kecil lah modelnya. Artis apa bukan? Termasuk artis, kayaknya arah ke penyanyi. Oh. Mohon maaf Panglima, sebentar. Tinggi, enggak tinggi. Rambutnya panjang penyanyi. Ya Panglima, jadi Mbak Ratna juga, aku kalau boleh cerita sedikit, kemarin tuh sempat ada menjelang maghrib lah ya, perut aku tiba-tiba membesar sekali. Aku nggak bisa nafas. Jadi ini tuh seperti kayak keluhan aku 4 tahun lalu terjadi lagi. Dan ini gede banget perutnya. Terus aku coba minum obat segala macam karena kan aku usahakan gak mau ke IGD, cuman gak kempes-kempes. Akhirnya aku ke IGD lah tengah malam, dikasih obat, dikasih suntikan, bisa tuh buang angin. Aku ngerasain buang angin susah banget. Cuman besoknya nggak tahu kenapa, jadi beberapa rekan yang memang spiritualis seperti Panglima, seperti Mbak Ratna itu WhatsApp aku. Mereka sama-sama punya mimpi yang sama. Oh, mimpiin Robi. Karena kan aku dipanggilnya abang. Bang, ini aku mimpiin kamu, perut kamu besar segala macam gitu. Ada perempuan namanya Susana. Saya nggak tahu dia namanya. Tadi juga sebelum Mas Robi nyampe kemarin saya udah ngobrol sama Mbak Ratna sama Ismi. Mas Robi itu ada yang ganggu. Iya. Ada yang hantem katanya Panglima. Ismi juga bilang iya, oh ini sosoknya nih ya, iya ini. Cuman kan kita belum buka penceritaan sampai di situ. Iya, aduh. Ya saya tenang, nanti kita terapi ya Panglima. Waduh. Nanti teriak-teriak itu takut deh. Dan terus akhirnya ya mereka mencoba untuk bantu aku, doa-doa dari jauh gitu kan karena Panglima. Dan ya sekarang sih nggak tahu deh, agak mereda. Cuman kalau memang masih mengikuti saya agak masih ya Panglima. Masih, kalau saya lihat masih ada. Karena tadi sebelum Mas Robi kemarin pun saya ngerasakan energi yang luar biasa. Jadi kayak ada energi yang saling berbenturan ke saya. Iya, tapi bukan dari saya itu. Bukan dari Mas Robi, karena ada sosok, ada aura negatif yang sebenarnya menempel di badan gitu. Jadi kan datang ke tempat saya kan kayak ngebias. Bener. Ngebias biar energi itu beradu gitu. Energi itu beradu dan ada getaran-getaran yang kayak apa ya? Sambaran api lah. Bener. Dan biasanya ini ya. Nyetrum ke saya, nyetrum. Nah, terus Panglima sama ada mediatorku Ismi. Biasanya kalau ada energi negatif
yang mau datang atau yang ada di sekitar dia langsung ada tanda tangannya tuh selalu berair. Tadi lagi makan saya tiba-tiba airnya tuh netes terus. Waduh, dia langsung ngobrol sama Panglima. Kayaknya Mas Robi ada yang ngantem nih, kayak gitu bilangnya. Nantilah kita buktikan dengan proses mediumisasi di mata langit. Saya jadi takut ini. Gak apa-apa Mas, tenang. Nah Panglima. Enggak teman-teman, pada maghrib kenapa saya semakin takut karena mereka berdua, beliau ini adalah orang kesekian yang menyampaikan hal yang sama dalam minggu yang sama. Dan jujur saya setiap ada kemarin siaran live, saya di sini, saya juga mau minta maaf kalau misalkan ada yang merasa tersakiti hati sama saya. Tapi jangan pernah berharap saya akan cari tahu orangnya siapa, walaupun dengan mudah buat saya untuk meminta tolong orang-orang yang hebat ini untuk tahu siapa Anda. Tapi saya lebih baik memaafkan dan minta maaf ya. Ya sama orang yang sombong, kita nggak boleh semakin sombong kan Mbak Ratna. Kita merendah aja biar sombong tersebut akan dihantamnya sama Allah aja, amin. Nah tapi Panglima sama Mbak Ratna sebelum nanti mungkin Mbak Isni bisa bantu untuk menjadi mediatornya aku. Kapan orang harus berobat medis, kapan orang harus nurut ketika dianjurin coba deh non medis, nah gitu. Mungkin bisa jadi edukasi buat keluarga yang sedang sakit sekarang. Sebenarnya kalau ingin mengetahui penyakit itu non medis atau medis, ya memang harus butuh yang ahli ya. Karena kalau dokter pasti nggak bisa gitu. Kalau non medis, itu non medis. Tapi ada juga yang bisa. Nggak semuanya dokter nggak bisa melihat. Karena kan biasanya kalau sudah dicek, apalagi dia udah ke rumah sakit duluan ya, itu kan udah tahu ya dari hasil medikal kita, oh ini memang penyakitnya ini ataupun tidak ada penyakit sama sekali. Tapi itu perlu diwaspadai. Berarti ada penyakit di luar penyakit medis yang dia derita. Gitu. Tapi umumnya pasien-pasien yang datang ke saya, mereka sudah melewati yang namanya rumah sakit. Jadi mereka memang sudah capek gitu berobat ke rumah sakit, pergi ke dokter spesialis ini spesialis itu, mereka sudah nggak kunjung sembuh-sembuh. Menyatakan dirinya bahwasanya, kok saya udah capek berobat nggak ada perubahannya, ataupun nanti baiknya sebentar aja tuh sehari 2 hari itu kambuh lagi. Jangan-jangan ini ada penyakit non medis. Kutip nih. Dan memang biasanya kalau ada pasien yang menceritakan keluhannya, kita anjurkan dulu sudah ke dokter belum? Sudah cek ini belum? Udah USG, ronsen, lalali, MRI gitu-gitu ya. Nah, terus rata-rata mereka sudah ke sana kemarin ke dokter ini ke dokter, tapi nggak sembuh gitu. Coba dipantau. Nah, kalau yang jarak jauh biasanya Panglima minta dikirim foto dulu untuk dipantau, untuk memastikan gitu. Oh ini ada gangguan. Biasanya Panglima kasih tahu nih. Oh ini campur, ada medis, ada non medis. Oh ini murni non medis, itu bisa ketahuan. Gitu. Ya, jadi memang ada juga yang langsung yakin dan dia mengetahui dan merasakan bahwasanya penyakit saya tidak wajar. Dia langsung datang ke kita, nggak melalui. Karena dia sudah sadar itu ya. Nggak melalui proses medis. Ada juga. Panglima, sebelum ke Robi, tadi kan Panglima sempat agak nyentil yang jagain Robi pada saat kita ngobrol di ruang tamu ya. Kalau Mbak Ratnanya sendiri nih Panglima, setelah sekian, bukan 2 tahun, 3 tahun, sekian belas tahun ya Mbak, dari berapa tahun mempelajari dunia spiritual? 15 tahun ya, sampai ketemu Panglima. Ada yang tadinya belum nempel, tapi sekarang nempel nggak ke beliau, dan sosoknya seperti apa? Karena beliau mempelajari ilmu-ilmu spiritual yang putih ya. Saya bisa pastikan putih ya Mbak Ratna ya. Ilmu spiritual yang putih ini Panglima. Yang terlihat seperti apa sih sosoknya? Tapi sebenarnya saya dari awal selalu mengajari beliau, jangan pernah mengandalkan sesuatu, apalagi bangsa jin, saya bilang jangan, karena dia bukan tempat sandaran kita. Dan kalaupun beliau itu ada, bangsa jin itu ada, itu hanya sebagai sahabat. Mungkin kita bisa mendapat informasi dari dia ataupun hal-hal yang lainnya gitu, beri sinyal lainnya ya. Dan tetap kita tidak memuji dia, kita tidak memuji dia. Ya kalau memang dia toh memang mau mengikut kita dan memang ingin berteman sama kita, silakan saja, kita nggak akan pernah melarang gitu. Yang namanya juga dia bangsa yang goib gitu. Tapi kalau dibilang sosok pendamping yang baru pasti ada, karena kan bisa jadi itu sebagai magnet. Bisa. Karena kan setiap yang dibacakan kan memang setiap yang diciptakan Tuhan ini ada penjaganya Mas. Ada energi ya. Jadi bumi ini juga dijaga malaikat, kita juga dijaga malaikat. Jadi kita memang dijaga sama yang goib. Malaikat, mungkin ada juga bangsa jin yang berteman sama kita. Nah, baik yang kita ketahui mungkin di luar pengetahuan kita juga gitu. Mbak Ratna tahu yang jagain Mbak Ratna sosoknya seperti apa? Ceritain dong buat teman-teman pada maghrib. Maksudnya gini, jujur ya Mbak Ratna. Mbak Ratna itu kan awet muda banget, auranya itu bersinar banget. Itu, bukan susuk kan ya? Bukan. Nah, oke, saya pastikan bukan susuk. Kalau soal itu mesti aku tanya Panglima, apakah yang dilihat Robi aku awet muda itu apakah ada pengaruh nggak dari sosoknya pendampingku atau karena aku rajin perawatan? Oke. Gantian aku tanya. Semua sih memang ada keterkaitan. Kita perawatan juga misalnya.
ada doa-doa yang memang kita amalkan, Zikirkan ya. yang membuat itu Aura kita keluar. aura kita itu tinggi, Positif. gitu kan, terlihat bercahaya, bagus, cantik. Karena memang doa-doa itu sangat berpengaruh ke aura kita. Betul. Gitu. Oke. Jadi makanya kalau bangsa jin itu bisa tahu mana orang yang beriman, mana orang yang berilmu, mana orang yang tidak berilmu, itu dilihat dari cahaya. Mana yang beringasan. Cahaya dari kening kita ini. Jadi kening kita ini ada bisa memancarkan Langsung dibuka cahaya. deh, Rafi. Seluruh Minyakan. kehidupan kita, gitu. Jadi Oke. terlihat dari situ, oh ini orang tidak pernah sholat, kelihatan juga dari cahaya keningnya. Kita bisa tahu ini rajin sholat, ini sholatnya masih bolong-bolong, kadang sholat kadang ini mau rajin sekali ibadahnya, amalannya, itu bisa ketahuan mas dari auranya. Dari auranya ya. Jadi ini orang memang benar-benar berilmu, oh ini ilmu masih setengah, ini benar-benar sudah lumayan, itu ketahuan juga dari auranya. Tapi kan tidak semua orang bisa melihat ya. Iya, Panglima aja. Panglima aja bisa lihat. Ini mungkin Robi pengen kenalan sama sosok pendamping aku, Panglima. Iya dong Panglima. Gini maksud aku, mohon maaf Panglima kalau saya lancang. Saya yakin teman-teman dari Bada Maghrib banyak yang punya penglihatan yang tajam seperti Panglima, Mbak Ratna. Kalau misalkan ada yang jagain Mbak Ratna boleh dihadirkan. Mungkin teman-teman di rumah bisa melihat. Ya, saya pamit dulu boleh. Saya tungguin di sini. Oh, dikenalin. Ya. Jadi berarti ini kita bukan harus ya, kita akan memanggil silaturahmi nih, silaturahmi sosok goib penunggu Mbak Ratna Listi, karena Mas Robi Purba. Pengen kenalan. Kenalan gitu ya, sosok pendampingnya apa? Nanti akan saya hadirkan di Bada Maghrib ini. Oke, Ismi, masuk. Tapi ini masuk di konten Bada Maghrib. Mas Robi dulu ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa kan banget. untuk YouTube. Kalau untuk TV kan nggak Bisa boleh pendamping disuruh. kamu. Tapi kalau nanti yang Sakit. Mas Robi sakit masuk konten kita Ya, oke. Ya, betul. Konten kita ya. Ini Mbak Ismi duduk apa gimana? Duduk,